Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Hendriandika Putra dari kelas MJ607 ingin membahas ujian akhir semester hasil buatan saya. Di sini saya akan membahas analisis PT Boga Sejahtera, EcoWorld, perencanaan laba, variasi bahan baku, make or buy, kapasitas. Oke, di sini kita akan membahas profilnya dulu ya. Di sini ada profil data kasus EcoWorld. PT Boga Sejahtera memproduksi kemasan EcoWarp. Harga jual 5.000 per unit, biaya variabel 3.000 per unit, biaya tetap 40 juta per bulan, target penjualan itu 50.000 unit per bulan, target laba awal 20 juta per bulan. Untuk margin kontribusi dan break even point, margin kontribusi per unit 5.000 dikurang 3.000 sama dengan 2.000 unit. BEP atau break even point itu 40 juta dibagi 2.000 sama dengan 20.000 unit per bulan. BEP dalam rupiah dan maknanya, BEP rupiah 20.000 unit kali 5.000 sama dengan 100 juta per bulan. Pada 20.000 unit, perusahaan berada pada titik impas. Penjualan di atas 20.000 unit mulai menghasilkan laba. Penjualan di bawah 20.000 unit berpotensi menimbulkan kerugian. Target laba 20 juta per bulan. Unit yang diperlukan 40 juta ditambah 20 juta dibagi 2.000 sama dengan 30.000 unit per bulan. Target penjualan perusahaan sama dengan 50.000 unit per bulan. Kebutuhan untuk mencapai laba 20 juta sama dengan 30.000 unit. Selisih 20.000 unit. Kesimpulan target laba 20 juta realistis. Laba pada target penjualan 50.000 unit. Perhitungan laba 50.000 dikali 2.000 sama dengan 40 juta. Sama dengan 60 juta per bulan. Target laba awal 20 juta. Laba teoritis pada laba 50.000 unit 60.000. Laba tersebut 40 juta. Lebih tinggi lebih daripada target awal tadi. Untuk margin of safety atau MOS, MUS 50.000 dikurang 20.000 sama dengan 30.000 unit. MOS rupiah 30.000 dikali 5.000 sama dengan 150 juta. Untuk MOS persentasenya 50.000 dikali 20.000 dikurang 20.000 bagi 50.000 dikali 100% yang sama dengan 60%. Evaluasi efisiensi bahan baku, standar pemakaian sama dengan 0,2 per kilo per unit, harga standarnya sama dengan 10.000 per kilo. Untuk produksi aktual 48.000 unit, kuantitas aktual 10.000 kilo. Harga aktual 10.500 per kilogram. Untuk standar quality allowed atau bisa dibilang SQ 48.000 dikali 0,2 sama dengan 9.600 kilogram. Material price variance atau bisa dibilang MPV. Oke, di sini rumusnya ada AKI dikali SP kurang AP. 10.000 dikali 10.000 kurangin 10.500. Untuk hasilnya 10.000 dikali 500 perak. Sama dengan 5 juta unfavorable. Material quantity variance rumus SP dikali SQ sampai dikurangin AKI. 10.000 dikali 9.600 dikurang 10.000. Hasilnya 10.000 dikali minus 400 sama dengan 4 juta sama dengan 4 jutaan variable. Analisis total material variance. Material price variance 5 juta U. Material quantity variance 4 juta. Total material variance 9 juta. Kenaikan harga bahan baku bukan satu-satunya penyebab selisih. Terjadi pemborosan pemakaian bahan bakar bahan sebesar 400 kg. 10.000 dikurang 9.600 kg. Keputusan make or buy. Biaya internal per unit, bahan baku sama dengan 400. Tenaga kerja langsung 250, overhead variable 100, overhead tetap dikalkulasikan sama 50, tidak relevan. Biar relevan membuat sendiri 750 per unit. Harga pemasok itu sama dengan 800 per unit. Untuk dampak finansial make or buy, penghematan per unit 800 dikurang 750, sama dengan 50 perak per unit penghematan per bulannya. 50.000 dikali 50 perak sama dengan 2.500.000 per bulan penghematan per tahun. Untuk 2.500 dikali 12 bulan sama dengan 30 juta. Rekomendasi make or buy. Oke, di sini akan membahas PT Boga Sejahtera sebaiknya tetap memproduksi sendiri. Biar relevan internal 750 per unit lebih rendah daripada harga beli 800 per unit. Penghematan mencapai 2.500.000 per bulan. Keputusan yang perlu dievaluasi
Kembali jika kualitas memasak lebih baik, pemasokan lebih terjamin, atau kapasitas internal memiliki alternatif pengguna yang lebih menguntungkan. Untuk rencana penambahan kapasitas 20%, tambahan kapasitas 50.000 dikali 20% sama dengan 10.000 unit. Target kapasitas baru 50.000 sama plus 10.000 sama dengan 60.000 unit per bulan. Oke, di sini pertimbangan investasi kapasitas, permintaan pasar, tambahan 10.000 unit harus siap diserap ke pasar. Margin or safety saat ini 60%, tetapi BEP perlu dihitung ulang setelah biaya tetap bertambah. Tambahan biaya tetap dapat berupa depresiasi, pemeliharaan tenaga kerja, listrik, dan biaya operasional. Ketersediaan bahan baku harus dipastikan karena plastik daur ulang sedang mengalami kelangkaan. Efisiensi produk perlu diperbaiki sebelum kapasitas ditingkatkan. Kemampuan keuangan dan profitabilitas investasi harus dinilai. Langkah menekan material quantity variance. Evaluasi penyebab pemborosan, bahan rusak, proses salah, kualitas tidak konsisten, produk cacat, atau menggunakan tidak efisien. Tingkat pengawasan penggunaan bahan-bahan pada setiap tahap produksi. Perketat quality control untuk menekan produk cacat. Berikan perhatian karyawan mengenai standar bahan, prosedur, waste, mesin, dan kualitas. Evaluasi standar pemakaian 0,2 per unit secara berkala. Kenaikan biaya produksi internal, kelangkaan bahan baku, resiko kualitas dan reputasi, keterbatasan kapasitas saat pemerintahan meningkat, kerusakan atau keusangan teknologi internal, perubahan harga pemasok, kehilangan fleksibilitas, dan opportunity cost. Di sini ada target pertumbuhan laba 25%. Target laba baru 20 juta dikali 125% sama dengan 25 juta per bulan. Unit yang diperlukan 40 juta plus 25 juta dibagi 2.000 sama dengan 32.500 unit per bulan. 32.500 unit masih lebih rendah dari target penjualan 50.000 unit. Selisih kapasitasnya berarti penjualannya adalah 17.500 unit. Target laba 25 juta masih realistis jika struktur biaya tetap sama. Rekap Rekapitulasi hasil utama, margin kontribusi 2.000 per unit, untuk BEP-nya 20.000 unit atau 100 juta per bulan. Target laba 20 juta dikurang sama dengan 30.000 unit per bulan. Target penjualannya 50.000 unit. Laba teoritisnya 60 juta per bulan. MOS-nya 30.000 unit atau sama dengan 60%. MPV-nya 5 juta, MKV 4 juta, U total 9 juta U. Make 750 unit, FS buy sama dengan 800 per unit, hemat 2,5 juta per bulan. Kapasitas 20% sama dengan 60.000 unit per bulan. Target laba 25% sama dengan 25 juta, kebutuhan 32.500 unit per bulan. Kesimpulannya, EcoWark memiliki posisi keuangan yang cukup aman karena target penjualan jauh dari masih mencapai 60%, target laba 20 juta, dan target baru 20 juta masih realistis dibandingkan target penjualan 50.000 unit. Efisiensi bahan baku perlu diperbaiki karena terdapat MPV dan MKV yang sama-sama unfavorable. Produk sendiri lebih menguntungkan secara finansial saat ini dengan penghematan 2,5 juta per bulan. Penambahan kapasitas 20% harus didukung permintaan pasar, pasokan bahan baku, efisiensi, kemampuan keuangan, dan profitabilitas investasi. Oke, di sini ada sumber materi utamanya dari ini ya. Sekian, terima kasih. Saya Nova Hendra Putra. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.